Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi perkuliahan elektronika terintegrasi, bagian komparator, dan bagian IC LN324. Nah, ya kita akan membahas dulu tentang komparator. Apa itu komparator? Nah, komparator dalam bahasa Inggris disebut comparator atau dalam kata dasar kata kerjanya itu adalah compare, yaitu adalah membanding. Comparator ditugaskan sebagai pembanding dua buah tegangan. Tegangan apa? Dan pada perancangan ini, tegangan yang dibandingkan adalah tegangan input dan tegangan referensi. Tegangan input di sini adalah Vin ya, dan tegangan referensi atau Vref. Tegangan referensi yang dilakukan dengan mengatur variabel resistor sebagai pembanding. Nah, variabel resistor ini bisa menggunakan ya namanya potensiometer. Bisa juga menggunakan pembanding tegangan, pembagi tegangan ya. Ya, mohon maaf tulisannya jelek karena sulit ya. Rangkaian dasar komparator dengan catur daya tunggal ditunjukkan oleh gambar. Jadi gambarnya nanti di sini ya. Kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Kita akan membandingkan dua buah tegangan input. Jadi adalah Vin dan Vref. Vin dan Vf ya di sini. Vin bisa masuk yang di sini ada membandingkan dua tegangan yang masuk ke minus dan masuk yang plus gitu ya. Misal ada yang tanya nih ya, kok gambarnya hampir sama-sama diferensial ya? Ya, memang agak sama. Yang membedakan di sini adalah diferensial adalah sebuah penguat, ya. Ingat, penguat. Dan di sini kalau diperhatikan, FF-nya itu nggak ada atau hambatan feedback-nya itu nggak ada di sini. Nah, kalau nggak ada, termasuk adalah komparator. Nah, komparator ini bukan termasuk dalam penguat, hanya cuma membandingkan tegangan input, dua buah tegangan input. Nah, semisal di sini input yang positif lebih besar daripada negatif, maka outputnya bagaimana? Seperti itu. Misal negatifnya lebih besar daripada positifnya, bagaimana outputnya? Nah, nanti akan dijelaskan dalam slide ini. Oke, komparator itu terdiri dari dua, yaitu komparator non-inverting dan komparator inverting. Ya, prinsip kerjanya ini untuk AC ya, membandingkan amplitudo dua buah sinyal. Amplitudo adalah gelombang yang paling tinggi apapun yang paling rendah, oke ya. Simpang terjauh atau simpang tertinggi dari sebuah gelombang dua buah sinyal. Jadi ini termasuk AC ya. Jika plus Vin dan minus Vin masing-masing, jadi bukan positif dan negatifnya tegangan, bukan. Jadi kita lihat dari posisi op amp-nya. Jadi Vin yang ke positif disebut plus Vin, dan minus Vin ini adalah minus yang di op amp-nya atau minus Vin-nya. Masing-masing menyatakan amplitudo sinyal input tak membalik dan input membalik. Jadi nggak masalah, di sini bisa membalik maupun tak membalik, inverting maupun non-inverting. Rumusnya sama gitu ya. VO dan VSAT masing-masing menyatakan tegangan output dan tegangan saturasi. Untuk saturasi memang untuk tegangan output. VO di sini adalah VO output ya, output di sini ya. Maka prinsip dasar dari komparator adalah membandingkan nilai tegangan pada kedua masukan. Apabila masukannya negatif lebih besar daripada masukan positif,
maka keluarannya adalah menjadi sama dengan minus power supply. Apabila tegangan masukannya minus lebih kecil daripada pasukan positif, maka keluarannya adalah positifnya power supply. Oke, di sini mungkin agak masih pada bingung ya. Kita mungkin lebih saya perjelas sedikit saja. Nanti juga akan dibahas selanjutnya. Jadi, semisal di sini ya, tegangan positifnya lebih besar pada negatif, maka hasilnya adalah tegangannya paling tinggi, maksimal. Misal positifnya lebih rendah dibandingkan negatif atau negatifnya lebih besar daripada positifnya, maka di sini outputnya adalah paling rendah. Oke, bisa dimengerti? Jadi positifnya, contoh di sini positifnya lebih besar daripada negatif, maka hasilnya adalah tegangan outputnya maksimal. Semisal negatifnya lebih besar daripada positifnya, maka hasil V outputnya di sini adalah minimal. Bisa dimengerti? Rumus perbandingannya adalah positif lebih besar dari negatif, maka hasilnya adalah maksimal. Nilainya maksimal ya. Terus misal di sini positif kurang dari negatif, maka V outputnya adalah yang paling minimal. Untuk keterangan kalian baca sendiri, oke? Lanjut. Nah, di sini ada contoh rangkaian non-inverting. Jadi non-inverting itu positifnya tetap, ya, VI-nya masih tetap, yang diubah adalah negatifnya. Negatifnya yang diubah-ubah, positifnya tetap, negatifnya yang berubah-ubah. Oke. Kita lihat grafiknya. Di sini kalau misal positifnya lebih kecil daripada negatifnya, maka hasilnya akan nol atau flat, saturasinya flat ke bawah atau minimal, hasilnya minimal outputnya. Semisal positifnya lebih besar daripada negatifnya, maka hasilnya adalah maksimal nanti hasilnya. Nanti ini bisa dipraktekkan dalam selanjutnya prakteknya. Jadi ada teori saja dulu. Lanjut. Nah, di sini untuk inverting, jadi inverting itu kebalikan dari non-inverting ya. Non-inverting itu kan yang diubah-ubah adalah yang negatifnya. Kalau di sini yang diubah-ubah adalah positifnya dan negatifnya masih tetap gitu. Dan rumusnya masih sama, misal negatifnya lebih besar dari positifnya, maka hasilnya adalah 0 gitu atau paling rendah gitu ya, atau minimal. Misal di sini ada positifnya, PI-nya lebih kecil daripada positifnya, maka kan yang masih menang positifnya ya, berarti positifnya paling tinggi atau maksimal. Ingat aja positifnya lebih besar maksimal gitu ya. Misal positifnya minimal, misal positifnya lebih kecil, maka hasilnya minimal. Oke, seperti itu aja ya, gampang kan? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah IC LM324. Berbeda dengan IC sebelumnya yang kita pelajari adalah IC LM741. Untuk 741 memang hanya satu op-amp saja yang digunakan. Berbeda dengan ini, IC LM324 di sini ada 4 buah op-amp ya. Dan kita bisa tahu yang outputnya yang mana. Outputnya semuanya di pojok-pojok. Dan di sini ada positif negatifnya harus diperhatikan. Kalau misalnya dekat sama VCC dan ground, maka itu positif semua. Dan selanjutnya adalah negatif. Dan bentuknya itu ada dua, yang masuk ke project board dan masuk ke flat ya. Jadi yang buat solder-solderan. Di sini bisa nih untuk end suffix ini kan bisa dipakai untuk nancep-nancep doang. Dan nancep-nancep kali ini yang buat solderan flat. Oke, cukup ya. Terima kasih. Selanjutnya tonton selanjutnya, jangan lupa tonton selanjutnya ya, video selanjutnya. Terima kasih.